Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riansyah. Saya dari kelas D404 dengan Pak Hendri. Di sini saya mau mempresentasikan tentang tugas besar satu saya. Jadi tugas besar satu untuk NLP itu ada dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Jadi sini bagian A-nya itu kita menjawab pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan. Lalu di bagian B-nya kita mempresentasikan jawaban kita dan divideokan dan dikirim ke YouTube. Untuk bagian A, pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan NLP? Natural Language Processing itu jadi merupakan kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi bahasa harus direpresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Secara sederhana, NLP adalah mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah-perintah yang ditulis dalam standar bahasa manusia. Untuk pertanyaan kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Selain segmentasi teks, ada 4 tantangan dalam NLP. Yang pertama itu disambiguasi makna. Jadi banyak kata yang memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim, makna berbeda dan tidak terkait. Contohnya bisa. Jadi dalam makna itu bisa diartikan dapat atau dan racun, maupun polisme, makna berbeda namun terkait. Ragu dalam makna bisa jadi bimbang, dan sanksi. Pemilihan maknanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Jadi yang kedua, terus ada ambiguitas sintaksis. Suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan kontekstual. Yang ketiga, ada masukan yang tersempurna atau terteratur. Jadi dalam aksen bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Yang keempat, ada pertuturan. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Di sini saya memberikan salah satu contoh yaitu chatbot seperti aplikasi Google pencarian atau Google Search yang bisa sering kita pakai. Di dalam Google itu kita akan misalkan mengetik suatu kalimat, dan Google akan memberikan rekomendasi kalimat sesuai dengan yang kita inputkan, dan itu akan membantu si user itu untuk mencari apa yang dia butuhkan di dalam Google itu. Nomor 4, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Natural Language Toolkit atau disingkat NLTK adalah library Python yang untuk bekerja dengan pemodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sedangkan untuk Python Sastrawi adalah pengembangan dari proyek PHP Sastrawi. Python Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Sastrawi juga dapat diinstal melalui pip. Nomor 5, apa tujuan scaffolding? Tujuan dari scaffolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai Z yang diterima karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiterik. Pada tahap ini tidak menggunakan external library apapun, kita bisa memanfaatkan modul yang tersedia di Python. Untuk nomor 6, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasa muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Untuk contoh stop word sendiri dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan,
di, dari, dan lain-lain. Makna di balik penggunaan stop word yaitu menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Nomor 8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk skimming teks bahasa Indonesia? Untuk melakukan skimming bahasa Indonesia dapat menggunakan library Python sastrawi, seperti yang dijelasin di awal. Library sastrawi itu menerapkan algoritma Nassif dan Adriani dalam melakukan skimming bahasa Indonesia. Jadi dalam prosesnya itu pada teks berbahasa Indonesia semua kata imbuhan baik itu sufiks dan prefiks dihilangkan. Nomor 9, apa tujuan dari word embed? Word embedding bertujuan untuk melakukan proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Nomor 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word2vec. Terdapat dua arsitektur pembuatan word2vec yang dapat digunakan untuk merepresentasikan vektor kata. Arsitektur tersebut yaitu Continuous Back of Word atau CBO dan Skipgram. Di sini ada gambar contoh dari CBO dan Skipgram. Di sini ada perbedaannya. Untuk CBO itu jadi inputnya akan memasuk ke projection lalu melakukan output. Sedangkan untuk Skipgram itu dari input atau wordnya ini dia akan ke projection lalu akan memberikan ke outputnya itu yang di bagian W ini. Jadi CBO merupakan arsitektur yang untuk memprediksi current word yang berperan sebagai target dari konteks yang berperan sebagai input terhadap sekitarnya. Sedangkan Skipgram itu merupakan arsitektur yang menggunakan current word berperan sebagai input untuk memprediksi konteks yang berperan sebagai target terhadap sekitarnya. Dan untuk nomor 11, apa definisi dari bug of word? Bug of word adalah sebuah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu mempresentasikan dokumen sebagai sebuah kantong informasi-informasi penting tanpa mengurutkan setiap katanya. Untuk nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word2vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi support. Setiap kata dipresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Jadi dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek untuk memungkinkan embedding untuk memahami suffix dan prefix dari kata. Untuk nomor 13, apa yang dimaksud dengan n-gram? Jadi n-gram merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining dan pengolahan bahasa. Secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan, meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah x kata. Dan untuk 14 ini jadi contoh dari n-gram. Sebagai contohnya kita di sini terdapat sebuah kalimat the cow jumped over the moon. Jika n-nya itu sama dengan 2 maka dikenal dengan bigram, di mana n-gram menjadi the cow jump over the moon. Jadi di setiap kata ini yang pertama kan the cow, dan cow ini akan jadi jadi target yang buat kedua jadi cow jump, terus jumpnya ini turun lagi jadi jumps over, terus over maju lagi jadi over the, d-nya maju lagi jadi the moon. Karena n sama dengan 2 jadi yang dipakai hanya 2 kata. Terus nomor 15,
menjelaskan definisi dari smoothing. Smoothing merupakan proses pembagian kata secara merata dari kata yang memiliki jumlah kehadiran besar dibagi kata yang berjumlah kehadiran 0. Jadi itu smoothing itu dia membagi kata secara merata. Jadi misalkan kalau ada kata yang terlalu besar, dia akan membagi kata itu ke kata yang paling terkecil, yaitu adalah 0. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing itu merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Akibatnya semua frekuensi awal 0 berubah menjadi 1. Jadi dia sebelum melakukan normalisasi itu, untuk Laplace smoothing itu dia membagikan frekuensi secara merata. Jadi dalam Laplace smoothing ini tidak ada kata yang berjumlah 0. Terus yang ke-17, apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi. Back off menggunakan trigram jika fakta tersedia, jika tidak menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga akan memanfaatkan unigram, hanya melakukan back off ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Agar model back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram order lebih rendah. Terus untuk pendekatan interpolasi itu sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot, dan mengkombinasikan frekuensi trigram, biagram, dan unigram. Nomor 18 itu kenapa algoritma Kanner-Sney merupakan smoothing yang berkinerja terbaik. Jadi itu dikarenakan algoritma Kanner-Sney ini akar dari metodenya adalah discounting absolut. Misalnya kita mempunyai suatu n-gram dengan frekuensi 4 dan perlu didiskon, tetapi berapa besar diskon yang tepat. Jadi menghitung tata bahasa bigram dari 22 juta kata dari Newer API, dan kemudian memeriksa frekuensi setiap bigram ini dalam 22 juta kata lainnya. Rata-rata suatu bigram yang hadir 4 kali dalam 22 juta kata pertama terjadi sebanyak 3,23 kali dalam 22 juta kata berikutnya. Untuk nomor 19, apa latar belakang munculnya metode stupid back off? Jadi yang memunculkan latar belakang pembuatan stupid back off itu dari web, teks dari web dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar 1-5 n-gram dari semua deretan 5 kata. Hadir setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih 32 juta tipe kata. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kanner-Sney something secara penuh. Memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Jadi di sini ada algoritma bernama stupid back off. Ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back off n-gram berorder lebih rendah dibobot dengan suatu bobot tetap, tidak tergantung pada konteks. Terakhir, pertanyaan nomor 20, apa dasar pemikiran dari metode Got-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari Got-Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau
frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari suatu yang belum pernah terlihat, kata atau engram, atau suatu kejadian yang hadir sekali disebut sebagai single tone. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas besar 1 saya, NLP, Natural Language Processing, dengan Pak Hendri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.